Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar UTS dari mata kuliah Sistem Informasi, yaitu tentang studi kasus tentang PlayStation berbasis website. Nah, di sini ada 3 orang tim. Pertama ada Abdurrahman Nuri Ilham, kedua ada Paristi Jala Subayu Lukman Hakim, dan ketiga saya adalah Naufal Akbar Muhadi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi penggunaan data PlayStation yang masih manual sering menimbulkan masalah seperti pencatatan yang kurang tepat dan sulitnya memantau ketersediaan konsol. Peneliti Octaviani menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Karena itu dibutuhkan sistem data berbasis web untuk mempermudah pemesanan, pengelolaan transaksi, dan menyediakan informasi secara real time. Selanjutnya ada deskripsi organisasi. Jadi pada organisasi kali ini studi kasusnya berfokus pada sebuah usaha kecil menengah bernama Arena PlayStation yang menyediakan layanan penyewaan PlayStation 3 dan juga Nintendo dan berbagai konsol lainnya. Sistem operasional rental masih dilakukan secara manual, termasuk pencatatan data pelanggan, transaksi pembayaran, dan monitoring durasi penyewaan. Informasi ketersediaan konsol juga hanya disampaikan secara langsung di lokasi, sehingga menyulitkan pelanggan untuk memeriksa sebelum datang. Selanjutnya, identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Nah, ini identifikasi masalah yang pertama ada proses pemesanan dan pencatatan penyewaan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pelanggan tidak dapat memeriksa ketersediaan konsol secara real time. Ketiga, terjadi risiko kesalahan pencatatan durasi penyewaan dan biaya. Yang keempat, tidak adanya histori transaksi yang terkelola dengan baik. Lalu terakhir, kurangnya media informasi promosi dan paket penyewaan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya untuk kebutuhan admin, yang pertama ada mengelola data konsol, kedua mengelola data transaksi dan penyewaan, ketiga menyetujui atau menolak pesanan, keempat melihat laporan penyewaan harian atau bulanan. Selanjutnya untuk kebutuhan pengguna ada melihat data konsol PS yang tersedia, melakukan pemesanan penyewaan secara online, melihat harga dan durasi sewa, melakukan pembayaran dan menerima bukti transaksi. Selanjutnya untuk bab 2 itu tinjauan pustaka untuk sistem informasi. Jadi sistem informasi itu adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan dan mengolah, menyimpan, serta membersihkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Yang kedua ada website, ketiga ada rental PlayStation, yang kelima sistem informasi berbasis web, lalu ada metode pengembangan waterfall, dan terakhir penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk metodologi penelitian itu ada requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, maintenance. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama sistem menyediakan halaman login untuk admin. Untuk pelanggan tidak perlu login dikarenakan pada saat ingin melakukan booking akan disediakan form khusus. Yang kedua, sistem menampilkan data konsol tersedia. Ketiga, sistem menyediakan fitur pemesanan rental. Keempat, sistem fitur cetak bukti pembayaran. Yang kelima, sistem menyediakan fitur kelola data CRUD untuk admin. Untuk kebutuhan fungsional, itu untuk keamanan sistem menyediakan hak akses yang berbeda untuk admin dan pelanggan. Untuk kinerja, sistem dapat menampilkan data dengan cepat tanpa loading yang lama. Lalu usability, tampilan mudah dipahami dan digunakan oleh semua kalangan. Reliability, data tersimpan di database yang aman, tidak mudah hilang. Portabilitas, dapat diakses melalui browser komputer atau smartphone juga. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana merancang sistem informasi rental PlayStation berbasis web yang mempermudah proses pemesanan. Lalu bagaimana menyediakan fitur pengecekan ketersediaan konsol secara real time. Bagaimana sistem dapat membantu admin dalam mengelola transaksi penyewaan dengan efisien. Dan terakhir, bagaimana sistem dapat meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi. Selanjutnya untuk perancangan sistem untuk data flow dan entity relationship akan dijelaskan oleh rekan saya Abdurrahman Nuri, dipersilakan. Nah baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai DFD dari sistem informasi rental PlayStation yang kami buat ini. Nah DFD level 0 ini menggambarkan alur data utama yang terjadi di dalam sistem serta bagaimana sistem berinteraksi dengan para entitas eksternalnya. Terdapat 3 entitas yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu pelanggan, admin, dan payment gateway. Pertama dari sisi pelanggan dapat mengirimkan data pemesanan ke sistem, misalnya pemilik konsol pakai serta menentukan jadwal sewa. Setelah data diterima, sistem akan memproses dan menyimpan informasi tersebut ke dalam data pemesanan. Sebagai balasan, sistem memberikan beberapa informasi kembali kepada pelanggan, seperti ketersediaan konsol, status pesanan, rincian tagihan, hingga bukti pembayaran. Selanjutnya, entitas payment gateway berfungsi untuk menangani proses pembayaran. Payment gateway ini mengirimkan konfirmasi pembayaran ke sistem, dan sistem akan mencatat pembayaran tersebut ke dalam data transaksi dan log laporan. Informasi ini juga digunakan untuk memperbarui status pemesanan pelanggan. Untuk entitas
admin memiliki akses untuk melakukan pengelolaan data, seperti mengelola data konsol, mengupdate paket, melakukan konfigurasi pemesanan, serta masukkan laporan. Semua perubahan yang dilakukan admin akan disimpan atau diambil dari data konsol, data paket, data pelanggan maupun data pemesanan. Secara keseluruhan, sistem berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang mencatat pemesanan, mencatat pembayaran, serta menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan proses bisnis rental precision sehingga seluruh proses bisa berjalan lebih efektif, akur, dan terotomatisasi. Nah, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram ini yang menggambarkan struktur basis data dari sistem informasi rental precision. Nah, terdapat 6 entitas utama pada sistem ini, yaitu pelanggan, konsol, paket, pemesanan, booking detail, dan transaksi. Entitas pertama adalah pelanggan yang menyimpan data identitas pengguna sistem seperti nama, alamat, nomor HP, email, password, serta tanggal pendaftaran. Pelanggan memiliki relasi one to many dengan pemesanan yang berarti satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan. Nah, lalu ada entitas kedua adalah konsol yang menyimpan informasi perangkat presisi yang tersedia untuk disewa. Atribut itu mencakup kode konsol, tipe status ketersediaan, tipe status ketersediaan, deskripsi, hingga harga default per jam. Konsol memiliki relasi one to many dengan booking detail karena satu konsol dapat disewa berkali-kali dan dalam pemesanan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada paket yang berisi pilihan paket penyewaan seperti paket 2 jam atau paket malam. Setiap paket memiliki harga dan durasi tertentu. Paket juga memiliki relasi one to many dengan booking detail karena satu paket bisa digunakan pada banyak detail pemesanan. Dan entitas berikutnya adalah pemesanan yang mencatat data pemesanan yang dilakukan pelanggan. Atributnya meliputi tanggal pemesanan, tanggal mulai, dan tanggal selesai, satu pemesanan, serta total harga. Nah, entitas booking detail ini digunakan untuk pencetak detail konsol yang disewa pada suatu pemesanan. Suatu pemesanan dapat memiliki lebih dari satu detail, misalnya ketika pelanggan menyewa 2 konsol sekaligus. Karena itu, relasi antara pemesanan dan booking detail adalah one to many. Relasi terakhir adalah pemesanan dan transaksi yang bersifat one to one. Di sini satu pemesanan memiliki satu transaksi pembayaran yang mencakup metode pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal transaksi, status pembayaran, hingga bukti pembayaran. Melalui RD ini kita dapat melihat bagaimana setiap entitas saling berhubung dan bagaimana struktur data dirancang agar mampu mendukung seluruh proses bisnis dalam sistem rental precision. Dengan adanya DFD dan RD ini, proses bisnis di dalam sistem dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga membantu saat pengembangan sistem maupun implementasi database. Kedua diagram ini juga memastikan bahwa alur data dan struktur penyimpanan saling konsisten dan sesuai kebutuhan operasional. Baik, selanjutnya perancangan sistem. Bagian sketsa UI untuk user. Di sebelah kanan ada tampilan dashboard yang berisi daftar konsol, dan yang bagian bawahnya ada contact us dan lokasi. Lalu yang di sebelah kiri adalah untuk checkout. Selanjutnya yang bagian kiri di sini adalah data diri untuk booking, untuk reservasi yang berisi nama, nomor handphone, alamat, dan lain-lain. Nah, ketika diklik lanjutkan, maka akan mendapatkan notifikasi booking berhasil seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Lalu selanjutnya sketsa UI untuk admin. Yang di sebelah kiri adalah untuk login adminnya. Yang di sebelah kanan adalah tampilan dashboard. Lalu yang di sebelah kiri adalah tampilan pendapatan, dan sebelahnya tampilan inventory barang. Lalu yang terakhir adalah tampilan booking. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi rental PlayStation berbasis website berhasil memberikan solusi efektif bagi permasalahan yang muncul pada proses operasional rental yang sebelumnya dilakukan secara manual. Baik, untuk implementasi untuk yang UAS-nya mungkin akan diusahakan seakurat mungkin seperti yang ada di sketsa UI. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.